Sama aja. Nisbu antum nisbu antum. Saya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang belum salam ya, kita ulang. Ramadan bulan berakai, banyak orang pergi mengaji. Kalau salam tidak dijawab semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Para asatiz yang saya muliakan, pimpinan yayasan, para guru-guru, para ustaz-ustaz, wabil khusus kepada anak-anak kami di sekolah tinggi, sekolah Akademi Dakwah ADI, Akademi Dakwah KSI. Saya mohon maaf, tadinya rencana memang jam 10 udah nyampe. Berangkat dah cepat sih sebetulnya. Kondisinya jalan tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu saya dari Padang ke sini pakai motor itu cuma 1 jam 15 menit. Selama 6 tahun bolak-balik ke Jakarta, dari Padang ke sini. Ini ceritanya yang akan saya sampaikan dalam kuliah umum ini. Kalau saya mau ikuti gitu ya. Cara itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi. Siapa nyambung ayatnya? Ada nyambung enggak? Idza qila lakum munfiru fi sabilillahi as-saqaltum ila ardi araditum bil hayatid dunya min al-akhirah famal mata'ul hayatid dunya min al-akhirah illa qalil. Ayat ini sambung panjang nanti dalam surah At-Taubah ya. Taubah. Kata Allah SWT, kenapa kalian, apa halnya kalian, kenapa kalian ini waktu disuruh berangkat fi sabilillah, untuk berperang fi sabilillah, pakai ini di baju ya. Ini ada suaranya. Oh, untuk gimana? Untuk suara HP rekam. Oh, rekaman. Jadi ini pegang juga. Oke. Dia memang kalau sudah jadi penceramah begini terserah penitia aja gitu, Pak. Tidak bisa nolak juga gitu ya. Kenapa kalian, kata Allah, disuruh berjalan infiru fi sabilillah. Infiru fi sabilillah artinya adalah berdakwah fi sabilillah. Saqaltum la ardi. Saqaltum berat kalian mengikuti bumi ini. Artinya saqalah itu berat, fil ardi di bumi. Artinya kalian bermalas-malas. Duduk saja di kursi kalian enak-enak. Bermain-main saja dengan HP kalian. Itu maksudnya. Sesuai dengan kekinian gitu loh. Waktu itu mereka itu tertipu dengan gaya-gaya hidup dan cara-cara yang tidak suka pergi berperang itu. Pergi fisabilillah itu. Apa kata Allah? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian lebih suka dengan kehidupan dunia ketimbang kehidupan akhirat? Allah sebutkan di ujungnya, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Sebetulnya kehidupan dunia itu sedikit sekali, kecil sekali kehebatannya ketimbang hari akhirat, gitu kata Allah. Sudah itu Allah sebut di Quran itu, illa tanfiru yu'azibkum azaban alima. Kalau kalian tidak pergi
berperang, dah pergi berjihad, dah pergi berdakwah, yu'azzibkum azaban alima, akan kau siksa kalian, kata Allah SWT. Wa yastabdil qauman ghairakum, akan saya tukar kalian dengan generasi baru. Ini Allah mengancam-ngancam lah gitu kira. Nah itu. Setelah itu ada sama bawahnya lagi tentang agama Allah ini. Illa tansuruhu faqad nasrahullah. Kalau kalian tidak bantu agama Allah, apa jawabnya? Faqad nasrahullah. Dia pasti membantu agamanya. Allah pasti membantu agamanya. Dia pasti memenangkan agamanya. Kalau antum lihat hari ini kondisi Indonesia, kondisi dunia, baik itu di Syria, di mana gitu, kesian Islam itu. Apakah Allah tidak bantu? Bukan itu maksudnya. Ini ada yang lain. Cerita Allah di situ ada lain. Ada seorang buku dikarang oleh Syekh Zaid, Islam la yamut, Islam tak pernah mati. Dia bilang gitu. Islam tak pernah mati, yang ada lakin yamurru bi fataratin tamhis. Yang terjadi adalah waktu-waktu penyisihan. Ada orang yang Allah sisih dari jalan ini, ada yang Allah tidak pakai lagi dia, ada yang dipakai. Itu yang ada sekarang. Islam hidup, tetap akan hidup. Maka ayat itu dikatakan tadi oleh Allah SWT, illa tansuruhu, kalau kamu tidak bantu agama Allah, dia yang akan membantu. Ingat tak kalian waktu itu, kata Allah, iz akhrajahu allazina kafaru tsaniyasnain. Waktu itu cerita tentang hijrah Rasul. Kedua-duanya mereka berdua. Siapa itu? Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq. Iz akhrajahu allazina kafaru tsaniyasnain. Waktu diusir oleh yang kafir Quraisy, mereka berdua waktu itu. Di manalah jalannya? Yaitu Rasulullah dengan taktik, dengan siasah dan politik. Beliau ke Madinah tetapi jalannya ke Yaman. Madinah ke sana, Yaman ke sini gitu. Kenapa begitu? Ini namanya as-siyasah fid dakwah. Nah, maka kita tidak boleh menjauhi siasah. Tak boleh. Perjalanan jauh itu yang seharusnya ke sana pergi ke Madinah, target Rasul, tapi dia pergi ke Yaman dulu. Maka ada cerita beliau bersembunyi di mana? Di gua apa namanya? Gua Sur. Ikhwatibillah rahimakumullah. Iz akhrajahu allazina kafaru tsaniyasnain iz huma fil ghar. Keduanya waktu itu di dalam gua. Iz yaqulu li sahibihi. Waktu itu berkatalah Abu Bakar kepada sahabatnya. Allah tidak nyebut Abu Bakar, nak nyebut Muhammad di situ, tapi iz yaqulu li sahibihi, berkata sahabatnya kepada temannya, yaitu Abu Bakar, bercerita kepada Muhammad. Apa kata Abu Bakar? Kita akan mati sekarang. Kita akan habislah kalau mereka, sebab Quraisy itu walaupun begitu Rasul lari ke arah kanan, arah ke kiri ke Yaman, tetap saja mereka ketemu dengan gua itu. Gua itu. Kalau dia lihat ke tapak kakinya gini, dia akan melihat kita ini. Kata si Abu Bakar. Apa kata Allah? Kata Rasulullah SAW, la tahzan, innallaha ma'ana. Nah, ini bentuk Allah katakan, kalau kalian tidak bantu, Allah bantu. Allah yang akan memenangkan agama ini. Nah, ikhwati billah rahimakumullah. Pertemuan kita sekarang ini adalah untuk kilas balik dakwah ini. Kilas balik dakwah kita sekarang. Kita yang ada sekarang di sini tanpa kecuali ikhwah wa akhwat, muda atau tua, masih berjaka atau sudah janda atau telah duda juga, ya, no problem, sama saja, tidak ada beda. Kita ambil enggak bahagian ini gitu loh. Kita mau enggak mengambil bahagian ini? Kalau tidak, kapal ini kan berangkat juga gitu loh. Sampan ini akan berangkat juga. Agama ini akan dibantu juga, akan menang juga. Cuma kita mau ambil enggak? Allah lah mengatakan di Quran itu. Kalau kalian bantu Allah, pasti Allah
Bantu siapa? Bantu kita kan? Itu. Nah, itu. Ikhwati billah rahimakumullah. In tansurullah, apa sambungnya? Yansurkum. Terus wa yusabbit aqdamakum. Allah akan tetapkan tumit kalian di jalan Islam ini. Ikhwati billah rahimakumullah. Kita akan banyak melihat di jalan perjalanan hidup kita ini, ada yang komitmen, ada yang tidak komitmen. Saya ingin katakan sama kita bahwa ini apa sama istilahnya apa? Konsepnya dulu ya, konsep dakwah itu seperti itu. Jadi antum bisa pegang bahwa dakwah ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dia akan hidup, tak akan pernah mati. Itu kata Syekh Abu Bakar Abu Zaid. Ini katakan apa? I'lam innal Islam la yamut. Islam tak akan mati, lakinnahu yamurru bi tafataratin tamhis, tapi yang terjadi adalah Allah akan sisihkan dulu. Allah buat dulu penyisihan dulu, babak penyisihan. Siapa yang Allah singkirkan, kamu tidak usah, kamu tidak usah, kamu tidak usah. Kira begitu. Dalam dakwah pernah tidak ada semacam Rasul Allah bikin program tentang tamhis? Pernah tidak? Kalian baca sejarah Rasulullah apa tidak? Sewaktu Islam sudah banyak kembang sih kota Mekah. Satu ada program namanya Isra Mi'raj, betul tak? Isra Mi'raj itu sebetulnya program tamhis. Itu yang tamhis, contoh tamhis itu. Penyisihan. Waktu Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, dari Masjid Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian turun sampai ke Ka'bah lagi besok pagi harinya, maka Abu Lahab bertanya kepada Rasulullah SAW, hal indaka syai', ada sesuatu yang baru? Kata Muhammad, yang bertanya Abu Lahab, bukan orang benar yang bertanya gitu. Dia mencari sesuatu untuk melemahkan dan menjatuhkan Muhammad SAW. Rasulullah benar, shadiqun wa'dul amin, dia tidak pernah berdusta. Naam, kata beliau, saya sedang memikirkan bagaimana saya menyampaikan berita bahwa saya tadi malam asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Belum sampai ke langit ceritanya tuh, baru sampai Aqsa saja Abu Lahab langsung menangkap, ini berita bagus ini. Dikumpulkannya orang semua, hal sadaqakum, apakah kalian benarkan orang yang kalian percaya selama ini Muhammad bercerita tadi malam dia maghrib di sini dan berjalan ke Masjid Aqsa dan subuh ini sampai di sini. Kalian tahu berapa jaraknya? Jarak di sana itu dah 2 bulan lebih pakai onta untuk sampai ke Masjid Aqsa dan pulang lagi 2 bulan lamanya. Dia nggak punya kendaraan apa-apa, dia sampai tadi malam maghrib, kita ketemu dia di sini dan subuh dah di sini lagi. Apakah kalian percaya? Betul, dia ini gila. Kata Rasulullah, bukan itu saja, saya naik ke langit juga, kata Rasulullah. Tadi malam saya juga asra bi abdi lailan, asra wa mi'raj. Kata, kamu naik ke langit juga, kata Abu Jahal. Terus kamu turun, pakai apa kamu naik? Coba kamu angkat kaki kamu sebelah ya. Itu kira-kira. Diangkat Rasulullah ke sebelah, kamu turunkan lagi. Ya, waktu turun, kita turun lagi satu, naik satu lagi. Kapan kamu nyampe ke atas? Kapan? Kalau kamu naik nanti berhenti dia, naik lagi satu, oke lah. Tapi kamu tuh naik kaki kanan, kaki kiri di bawah, begitu turun kaki, mau naik kaki kiri, kaki kanan turun ke bawah. Kapan kamu naik ke atas? Betul-betul, kamu orang gila. La majnun, kamu gila, sungguh gila. Maka sempurnalah orang ditamhis oleh Allah. Maka banyak yang tidak percaya dengan Muhammad waktu itu. Maka Abu Lahab belum puas, mendatangi Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar Siddiq, kalau kamu percaya enggak seandainya ada tadi malam orang bercerita, seorang yang bercerita bahwa dia pergi ke Masjid Aqsa di Palestina dan naik ke langit, kemudian pagi ini sudah di sini lagi. Satu malam saja. Kamu percaya enggak? Rasulullah sudah, Abu Bakar Siddiq sudah dikabari bahwa itulah Muhammad SAW.
Apa kata Rasulullah, kata Abu Bakar Siddiq? Lau kana la hazal khabaru minan Muhammad wasadiq wa idza minka batil. Dibilang begitu. Kalau berita ini dari Muhammad benar, tapi kalau dari kamu batal, kamu pembohong. Abu Bakar masuk ceritanya, nggak masuk sama dia. Karena Muhammad benar. Maka Rasulullah, maka Abu Bakar Siddiq dapat gelar As-Siddiq di situ. Di situ. Tamhis, ikhwah. Saya ingin mengatakan pada kita, apakah kita ini masuk program tamhis dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Khawatirnya kita muslim dai, tetapi Allah keluarkan satu persatu dari sop dakwah itu. Kenapa? Kena ulah kita juga, kita tidak dekat pada Allah. Maka doa kita pada Allah Subhanahu wa taala apa? Allahumma tsabbit qalbi ala dinika wa ala da'watika. Tetapkan hati saya di sini ya Allah. Saya banyak dosa dan salah ya Allah, tapi jangan keluarkan saya ya Allah. Jangan keluarkan saya. Antum lihat bagaimana posisi hari ini di Jakarta sana atau di nasional sana. Para dai-dai dulu terkenal sekarang sudah menjadi penghias dinding-dinding pemerintahan dan tirani. Betul tak? Sangat banyak antum lihat. Pakai kopiah haji juga, pakai sorban juga. Tapi na'udzubillah min zalika, tapi dia adalah memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya di depannya dicaci maki Allah, dia tidak bicara. Sebuah hadis lain yang mengatakan, seorang dai mendengar kebatilan disebut depannya dan didiam saja. Siapa katanya? Hadza syaitanu akhras. Dia sama dengan syaitan yang bisu. Dia syaitan sebetulnya, tapi bisu. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka kata beliau, kata Abu Bakar Zaid, apa katanya? Innal Islam la yamut. Islam tak bakal mati, tak bakal mati. Dia lillah, dia milik Allah Subhanahu wa taala. Tak bakal mati. Kenapa begini modelnya? Kita lihat kelemahan sana sini. Islam tak berdaya sepertinya di Indonesia 90%, tetapi kondisi Islam sangat miris. Para ustadz, para ulama dipenjarakan dan segala macam. Allah ingin melakukan tamhis. Apa itu tamhis tadi? Penyisihan dan penyaringan. Akan terjadi pada orang, pada kita juga akan terjadi. Nauzubillah, saya minta pada Allah, pribadi saya ya, minta pada Allah. Ya Allah, saya tetapkan di sini ya Allah. Jangan keluarkan saya di sini ya Allah. Jangan geserkan kaki saya di sini ya. Sebab ada doa Allah Al-Quran. Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jangan kau cabut, jangan kamu ambil keimanan yang telah kau berikan kepada saya ya Allah. Lidah didengar bisa bolak-balik lidah itu. Nauzubillah, saya dengar banyak para ulama yang pakai kopiah haji sorban malah katanya ya demi bangsa dan negara kita boleh berkata apapun gitu ya. Seorang pelasuk mengatakan, Abdul Qadir Audah, kalau kalian masih baca buku, masih punya buku itu, Al-Islam Mahjubul bil Muslim. Islam itu terkendala dia, tertutup dia, terhambat dia. Siapa yang menutupnya? Islam juga. Al-Islam Mahjubun bil Muslim. Itu dicontohkan oleh beliau, katanya kayu di hutan itu kenapa dia bisa tebang, bisa dia terbah habis semua? Kena kapak ya, betul kan? Apakah kapak bisa nebang sendiri dia? Besi bisa menghancurkan kayu-kayu? Iya betul. Tetapi kalau tidak ada tangkainya kayu juga, dia tidak bisa kan? Dan tumbang gitu. Tidak kuat megang kapak besi, tangkainya adalah besi. Begitu. Harus kayu juga. Karena kayu inilah dia kuat untuk membahas, untuk menghabiskan teman-temannya. Subhanallah, saya kira yang baik itu kilometer 50 kah yang ditembak, yang tidak diangkat hari ini, yang masuk ke penjara para ustadz-ustadz. Tahu berapa banyak ustadz di penjara sana? Banyak.
Dan beberapa orang yang sedang mengalami kematian mereka juga banyak. Kalau kita salah, kalau Islam yang membuat satu keliruan disebutnya teroris segala macam. Sedangkan dari Papua sana membunuh orang segala macam, itu adalah kelompok bersenjata. Macam gelarnya. Kita jangan sesak nafas, tidak boleh sesak nafas begituan. Yang kita lakukan apa? Kita harus sadari, saya benah diri saya ingin coba berbuat semampu yang ada pada saya. Nah, itu. Apalagi dunia politik seperti saya ini. Kalau DPR ada induknya itu praksi. Kalau DPD nggak punya induknya, kita pribadi. Maka komentarkah jari-jari yang bermain dengan medsos kita, berpikir berkali-kali. Kenapa hari ini tidak ada yang bisa yang benar? Yang benar bisa jadi salah. Yang khianat akan menjadi teman. Zaman apa ini sebetulnya? Kata beliau, hadza fataratil tamhis namanya. Fataratil tamhis. Antum sedang belajar. Antum ini sedang belajar. Akhwat sedang belajar. Ikhwah sedang belajar. Belajar sungguh-sungguh. Tidak cukup satu kali buku dibaca. Tidak cukup 1-2 jam membaca buku. Harusnya habiskan waktu kalian, waktu belajar ini ke pustakaan. Baca dan terapkan. Baca dan terapkan. Tidak hiraukan dulu. Tapi tak ada yang alim musuhi satupun. Nanti saya lihat produk apa yang harus hadirkan dalam kondisi kita seperti ini. Saya tanya, Jumat jam berapa? 1:30. Waktu kita panjang berarti 1:30 ya. Kalau mau tanya jawab, lanjut saja, tidak usah ditunggu saya mengisi waktu. Saya tidak mengasih waktu tanya jawab. Kalau bertanya, tanya langsung aja. Ya. Kalau makanan sudah ada, cukup waktu kita makan sebelum Jumat. Tapi kalau sebelum Jumat waktunya masih terpakai, maka kena jamaah di sini semua, majelis ini semua, ya kita makan sesudah Jumat. Boleh ya? Boleh ya. Tapi saya diambil foto dong, saya ini. Ada yang foto saya nggak ada? Nggak ada ya? Ada. Video saya tidak yakin itu video untuk saya. Video itu untuk kalian kan? Ini kamera saya pakai. Kamera saya ini. Kamu ambil lebih dekat dan ambil lebih jauh. Dekat satu sini. Oke. Oke. Di belakang juga ambil satu ya. Ambil banyak enggak apa-apa. Sip. Ini untuk laporan dunia akhirat nih. Apa dunia akhirat? Oke ya. Sip. Di belakang juga. Saya tidak menghiraukan dia seolah-olah gitu. Tapi yang dia juga sih. Seolah-olah. Nah, ikhwabillah rahimakumullah, apa kata beliau? Lakin yamurru fatarati tamhis. Tapi terjadilah sekarang itu masa penyaringan. Siapa yang kokoh? Seperti Habib Rizik misalnya, kokoh dia di penjara, dia akan menjadi tempat yang paling baik. Buya Hamka kan bukankah di penjara berapa lama? Betul tak? Saya tanya hari ini, harumkah nama Buya Hamka atau jelek nama Buya Hamka sekarang? Buya Hamka harum banget. Di Indonesia harum namanya, di Malaysia paling harum namanya, di Mesir paling harum namanya. Doktornya itu dari mana dapatnya tuh? Dari Mesir dapatnya. Dari Al-Azhar. Mungkin Azhar jarang, tidak pernah memberikan orang honoris causa kecuali kepada Buya Hamka. Nah gitu. Berapa lama beliau di penjara? Oh, tidak sebentar, lama. Sampai beliau menyelesaikan buku yang namanya Tafsir Al-Azhar. Enak kan cerita sekarang kan Buya di penjara, sekarang beliau sedang gini. Coba waktu itu apa benar rasanya coba? Sedang di penjara itu. Contoh Habib Rizik sekarang tuh dan keluarga-keluarganya udah. Semoga Allah menerima arwahmu ya. Susah loh, orang tidak terima Allah. Iya.
Jazakumullah khair jazak. Ini foto antum ya. Berarti anda harus bergaya. Coba kalau tidak bagus foto dia diambil. Oke. Oke. Kalian tahu tidak perasaan saya sekarang ini? Ini ruangan ini ada ruang saya mengajar mahasiswa dulu. Ini ruang saya mengajar. Kerja saya mengajar itu apa? Ini kan dua lokal nih. Dua lokal kan. Di tengah-tengahnya ada batasan. Saya nutupnya, saya bukanya gitu. Kenapa? Mahasiswa datang tinggal belajar. Saya dosen, saya mau buka, saya nutup. Saya ngajar gitu. Nanti saya duduk di kantor sana membayar gaji guru-guru dan menyapu ruang-ruangan ini. Kerja saya. Itu kerja saya itu. Enggak sebeban juga waktu itu, biasa-biasa aja gitu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bagaimana posisi kita setelah ditamhis kata Allah, kata beliau, yanju biha ahlus sidqi. Yang akan sukses adalah orang yang sidqu. Sidik keimanannya, sidqu keimanannya, as-sidqu takwanya, Islamnya dan ketaatannya, maka dia akan bertahan. Akan dia sukses. Tergoda tidak, terayu tidak. Saya waktu pergi ke Mekah, waktu Saudi pergi ke rumahnya Habib, waktu Habib Rizik itu ya. Saya ke Habib Rizik ini kenapa? Saya satu alma mater beliau dan satu masa. Itu tahun 91. Kami kuliah di Saudi Arabia, saya kuliah di Saudi Arabia di King's University. Saya ambil diploma Ali dan beliau mengambil pendidikan tarbiyah. Saya ketemu beliau di situ. Kami teman baik. Jadi waktu saya kunjungi beliau kemarin, waktu itu masih di Mekah, katanya saya lupa sama antum. Alhamdulillah antum datang. Karena dia kena pengasingan, saya juga bawa uang untuk belanja beliau sehari-hari. Ternyata beliau cukup bagus di sana. Oke. Bagaimana beliau yanju oleh Allah SWT? Kita lihat nanti. Apakah Allah sukseskan dia atau tidak? Dan dia ditawarkan agar tidak bicara banyak. Ini seharusnya tidak terekam ya. Baik cerita politik juga sih. Puluhan miliar, ratusan miliar. Ya, kalau saya op ya, kalau saya op. Ratusan miliar malah, akan berguguran di sana siapa yang hatinya sakit. Hatinya tidak benar, tidak sidik. Maka para muslimin, para ulama yang katanya ustadz-ustadz itu, yang mengatakan tuh kiai-kiai itu, na'udzubillah, saya bilang, kenapa susah agama oleh mereka? Di tangan mereka susahnya agama. Kenapa? Menurut Syekh Abu Bakar Zaid ini mengatakan, wa yasqutu fiha maradul qulub, hati mereka yang tidak beres. Tidak beres. Ikhwah, berikutnya adalah tugas kita, la yaghurrannaka. Kita jangan terkecoh. Jangan mau terpedaya. Fi tariqil haq, di jalan benar ini kita terpedaya kena sedikitnya qillatus salikin, banyaknya orang bergabung dalam kebaikan ini. Jangan kita terpedaya itu. Duh, saya mau sih berdakwah tetapi sepertinya tidak banyak yang hobi di sini gitu loh. Dan orang dakwah tuh hidupnya susah, sederhana banget gitu. Anak pun tidak terurus nanti gitu. Kemana-mana pergi ya pakai sepeda aja gitu. Gitu. Paling motor. Tapi lebih enak sepertinya menjadi itu, menjadi ini gitu loh. Sebetulnya tidak ada yang aneh di situ sebetulnya. Tidak ada yang aneh. Kenapa tidak yang aneh? Saya katakan bahwa dai itu tak terlarang dia berbisnis. Dai itu tak terlarang dia untuk berpolitik. Dai itu harus berpolitik malah. Dai itu dia akan berada di dunia manapun paling maju, dia berada di situ. Saya ceritakan Syekh Abdul Hamid
beliau tahu di Mesir, beliau pergi dakwah punya helikopter. Dia pergi kemana? Pakai helikopter. Luar biasa kan? Dia dai. Subhanallah. Jadi dai jangan dikotomikan kepala kita. Yang dai itu adalah pergi ke masjid, ceramah, ambil amplop, pulang. No. Bukan itu dai. Bukan itu saja dai. Nah, gitu. Kalau dia berada di situ, maka yang lain harus berpikir tentang dia. Tak boleh hidup sederhana. Gitu. Okay. Ikhwah fillah rahimakumullah. Saya baik cerita yang akan saya cerita ini konsepnya segitu. Maka dikatakannya akan sukseslah orang yang benar, akan celakalah orang yang hatinya sakit. Yang kedua kata beliau, jangan terkecoh kita dengan sedikitnya orang bergabung di jalan kebenaran ini, dan tertariknya kita kepada batilan karena banyaknya orang yang berada di jalan kebatilan. Sepertinya ada di situ mudah loh. Bergabung di sana kayaknya rezeki akan banyak loh. Umpamanya. Nauzubillah. Tidak ada gunanya itu Tidak ada gunanya. So, di sana itu sekarang sedang bagi-bagi posisi. Kalau kita sedang tidak ikut koalisi. Kalau mereka di sana sedang memperbaiki posisi agar menjadi komisaris, agar jadi duta besar, agar jadi itu. Tidak bayang saya seleng bisa jadi komisaris. Komisaris apa itu? Yang seleng, yang penyanyi, ya kadang-kadang tidak pakai baju, ya pakai celana pendek dan kolor saja gitu. Jadi komisaris besar. Sebab komisaris itu sekarang tuh gajinya mereka berapa? Saya lihat gaji mereka itu 1 tahunnya bisa 3 miliar setahun. Berjasa. Menarik kan? Menarik. Nah itu. Ini sekarang diuji nih. Anggota DPR, DPD, tambah siapa lagi itu? Sebab Pak Presiden sedang menginginkan 3 periode. 3 periode itu berapa tahun ya? 15 tahun ya? Tambah 1 periode lagi, tetapi DPD dapat 1 periode tambah 1 periode tanpa pemilihan, DPR 1 periode tanpa pemilihan. Oh enak kan? Nggak ada belanja-belanja juga, langsung jadi lagi. Itu godaan juga itu. Saya ditawarkan, mau juga saya itu. Iya kacau juga nih. Itu. Sebab kalau sendiri aja nggak bisa juga mundur. Kenapa? Dia kolektif. Kolegial. Ikhwah, terakhir pesan beliau yang saya simpulkan di sini adalah kun ghariban wa tuba lil ghuraba. Ini hadis ya. Hadis ini, jadilah Anda itu orang yang asing di mata-mata orang halikin itu. Orang-orang batil itu. Ini orang-orang benar-benar tidak menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Tidak apa-apa, kita keluar aja dari situ. Tidak apa-apa dituduh itu. Itu. Apa katanya? I'lam anna khurujuka min qafilati al-khair la yadurru ahadan siwak. Kalau kita keluar dari garis saf yang benar ini, tidak ada yang rugi. Yang rugi siapa? Kita sendiri rugi. Kita akan dijauhi oleh Allah SWT. Tidak akan didengar doa-doa kita. Allah tidak menoleh sama kita. Dan teman-teman kita pun akan menjauh kita. Itu kata la yadurru ahadan illa siwak. Kamu sendiri. Kata beliau, kamu sendiri akan rugi. Oleh sebab itu, Anda sekarang, kita sekarang sudah berada di jalan yang benar. Walaupun ada dulu saya tersesat, mungkin saya ini. Kenapa pula saya masuk Adi ini ya? Ini Madesu ini. Masa depan suram. Iya kan? Untuk apa saya masuk di sini?
Bagi laki bilang jodoh belum jelas, bagi bibi bilang dapat jodoh pun tak jelas juga bentuknya gitu. Kenapa saya masuk di sini? Salah. Antum berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang benar. Ikhwatillah rahimakumullah. Wujuduka fi hadzal tariq fadlum minallah. Kata beliau, keberadaan antum di sini, kita di sini, karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita mengerjakan tugas-tugas Allah. Buya Hamka menulis nada yang sama, Pak Nasir menulis nada yang sama. Apa kata Pak Nasir? Bilang, kerjakanlah pekerjaan Allah. Allah pasti mengerjakan tugas Anda. Apa kita minta? Minta kepada Allah SWT. Yakin tak kita waktu itu, kita misalnya, kita berada pada Allah, Allah bantu kita. Kenapa kita tidak dapat bantuan dan langsung dikabulkan? Karena kita tidak yakin. Coba kita yakin, pasti dapat. Rasulullah SAW waktu sebuah perang Khandaq waktu itu, Rasul minta dijaga oleh para sahabat kemahnya. Kalian jaga saya ya, di rumah ini. Saya khawatir kita dan dapat masalah nanti dengan Quraisy ini, dengan Yahudi, Quraisy dan bergabung. Sudah itu turun ayat, Wallahu ya'simuka anin nas. Muhammad, Allah jaga kamu dari kejahatan manusia. Ayat itu turun, Rasulullah langsung keluar di tenda malam itu juga mengatakan, hei sahabat, pergilah kalian istirahat semua. Allah sudah ada menjaga saya. Allah nggak pernah kita lihat kan, betul nggak gitu? Begitu kebenaran yang ada di hati para para sabiqin, orang dahulu itu Rasulullah SAW. Para sahabat juga begitu. Contoh ada sebuah hadis, kalau antum sampai ke Turki, akan ada tulisan di masjid-masjid sana, tulisnya apa? Di dekat Selat Bosporus itu tulis ini. Satu tahanna alaikum Konstantinia. Allah akan buka, akan taklukkan untuk kalian Konstantinopel, kata Rasulullah. Kata Rasulullah begitu. Ni'mal amir amiruha. Panglima perang yang terbaik di dunia selama saya ada adalah yang memimpin perang di Konstantinopel itu. Kata Rasulullah. Belum baik menurut beliau yang lain-lain, tapi yang memimpin perang penaklukan Konstantinopel itu adalah panglima terbaik. Ni'mal amir amiruha. Ni'mal jaish zalikal jaish. Kata Rasulullah. Rasul bilang gitu. Tentara yang paling baik adalah tentara yang ada bergabung dalam penaklukan Konstantinopel itu. Itu hadis ihwa tertulis di masjid Hagia Sophia itu. Dulu itu gereja, sekarang menjadi masjid ya. Masjid tertulis depan. Satu tahanna alaikum Konstantinia. Tuan tahu berapa lama baru tertaklukkan? 800 tahun tertaklukkan baru. Tetapi apa yang terjadi? Kalau Anda sampai ke sana, jangan lupa untuk berkunjung ke sebuah masjid nama Abu Ayyub Al-Ansari. Ada masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Di situ masjid Abu Ayyub ini cerita bagaimana? Waktu Rasul ngomong itu, Abu Ayyub sudah tua itu loh. Dia langsung berangkat ke Turki. Apa katanya? Zalikal jaish saya. Zalikal amir ana. Dia bilang itu. Yang kata Rasulullah itu adalah nikmal jaish itu saya, ada yang terbaik itu adalah jaish waktu itu, tentara waktu itu. Yang menjadi panglima terbaik ada panglima itu dan saya orangnya. Semua sahabat mengatakan dialah orangnya. Kapan waktu itu terjadi? 800 tahun lagi. Sampai beliau meninggal di situ dan dikuburkan di sana dan dibuat masjid di situ, di dekat tembok-tembok Konstantinopel itu. Begitu yakinnya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, silakan. Ada yang bertanya silakan, bertanya. Oke ya. Saya kira sudah ada bahan untuk pertanyaan kalian. Gitu. Dengan ungkapan dari Ustadz Syekh Abu Bakar ini. Apa kata beliau terakhir? Ya'lam syariatus sama tasiru ghal abahati asma mutahazzilin. Jangan kalian yakini bahwa sesungguhnya syariat sama langit ini, agama Allah ini tidak dibantu sebetulnya. Tidak perlu orang-orang yang durhaka pada Allah SWT. Na'udzubillah min zalika. Tak perlu. Tasqutu asma
wa ta'lu asma. Betapa banyak nama-nama yang telah berguguran mereka dalam kekafiran, betapa banyak nama-nama yang akan Allah naik angkat tinggi. Allah yang punya. Kalau Sumatera Barat mudah untuk menjadi contoh. Para akhwat-akhwat, para ummahat-ummahat, siapa saja boleh jadi contoh. Contohnya Ali Nusia, contoh siapa lagi, Manggopo ini ya, Siti Manggopo. Itu pejuang-pejuang luar biasa itu. Ya, ada lagi yang ada gedung di Padang tuh, Rasulullah Said ya, Rasulullah Said. Banyak lagi ikhwah fillah rahimakumullah. Dan Buya Hamka pun mengajarkan, Agus Salim mengajarkan. Ini adalah mereka-mereka besar yang memimpin negeri ini. Saya ingin membuat mengambil ini yang saya buat apa tadi malam, saya buat apa ya? Bukan. Menjemput kemenangan dakwah. Menjemput kemenangan dakwah ini, saya berikan materi ini tapi mungkin tidak tersampaikan semua ini, tapi saya ingin sampaikan kesimpulannya saja, bahwa kemenangan dakwah lebih dekat kepada orang yang bekerja optimal. Dakwah itu akan menang bagi kita yang bekerja optimal. Apa kerjaan untuk optimal sekarang? Belajar, tambah ilmunya, hormati gurunya, cintalah ilmunya, optimal bekerja. Nanti kalau seperti saya, optimal bekerja di lahan mana gitu. Oke ya? Ah gitu. Kita kullun ya'malu ala syakilati, semua kita bekerja sesuai dengan porsi kita masing-masing. Ustadz Irwin misalnya, beliau ada di yayasan, mereka menjaga yayasannya, optimal yayasannya. Ustadz Sulfa bidang di mana? Ustadz Mas Dio di mana? Kita sudah mengambil bahagian kita masing-masing. Optimal di situ bekerja. Tapi ingat, kita bekerja untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, kemenangan dakwah lebih dekat kepada kebersamaan amal jama'i. Tidak mungkin dakwah bekerja sendiri. Harus gabung. Kalian yang tamat hari ini, tamat dulu, bikinlah sebuah grup dan kelompok yang mana kerja kalian terkoneksi semua. Saya dulu pernah berpikir dan pernah bekerja untuk menggabung mereka yang tamat luar negeri. Biasa kau pulang luar negeri itu sendiri-sendiri. Kadang jadi guru sana, tidak ada yang jadi apa-apa. Maka waktu itu kami satukan, pulang, saya gabung sama-sama dengan teman-teman, maka kita bikin satu lembaga besar. Itu Arisalah itu. Itu adalah gabungan para mereka yang tamat di luar negeri. Suatu kita bikin satu kerjasama. Maka dia berhasil dia. Kalau sendiri nggak bakal akan berhasil. Nah, gitu. Apakah akabah ini sudah sampai ke tingkat itu? Kalau belum, Andalah orangnya yang akan membuat. Yang ketiga, kemenangan dakwah lebih dekat kepada orang-orang yang dekat kepada pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, seorang ulama besar pernah sampaikan mungkin dulu, dan sama saya, seorang ulama besar namanya Jum'ah Al-Amin. Pada tahun 2011, beliau mau ceramah depan kami semua. Apa katanya? Kalian kalau untuk memenangkan dakwah itu ada dua modal kalian besar. Dua modal. Pertama adalah berakhlak baiklah dengan Allah Subhanahu wa taala. Berhubung baiklah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berakhlaklah dengan manusia. Jangan tersinggung. Baik dengan manusia. Kalau kalian baik dengan Allah dan baik dengan manusia, kalian akan dua kasih sayang yang akan dapatkan. Kalian akan mendapatkan sayang Allah, yang kedua akan mendapatkan sayang manusia. Waktu itulah dakwah akan menang. Tidak mungkin kita melawan orang dengan uang. Uang kita mana uang kita? Tidak mungkin melawan orang dengan kehebatan dan ketenaran nama besar mereka. Kita mana orang besar? Kita kecil semua. Tetapi dekatkan diri pada Allah SWT dan dekatkan diri kita dengan masyarakat. Lah benar di dakwah ini, insyaallah. La batu bana dakwah agama. Ada kek kepada Allah SWT. Maka seorang
sufi yang terkenal oleh Rasulullah, didoakan Rasulullah tapi tidak ketemu Rasulullah, namanya Uwais Al-Qarni dari Yaman. Maka Rasulullah katakan, nanti wahai Umar, kalau Uwais Qarni sampai ke Mekah, sampaikan salam saya dan minta dia doa kepada dia. Ulama ini Umar bingung, ini orang tidak pernah ketemu Rasulullah, kok Rasulullah nyebut namanya gitu loh. Maka saat Rasulullah telah meninggal, satu saat ada pasukan, ada rombongan pergi umroh ke Mekah, sampai ke Madinah. Di sana Umar bertanya, apakah ada di sini namanya Uwais Al-Qarni? Oh ya, ada. Dia adalah penjaga ternak kami. Kami bawa dia untuk menjaga ternak kami. Dia orang miskin, susah sekali, dan pakaian tidak dikenal. Dia tanya, kenapa kalian tanya dia? Dia pengembala kambing kami, cuma itu. Kalian tahu enggak, dia ini Rasulullah kirim salam sama dia. Coba antum bayangkan. Tidak setenar kita ini, antum semua. Uwais Qarni baju tidak kenal. Ditanya, man anta ya Uwais? Ana rajulun masyhur fis sama wa majhul fil ard. Dia bilang begitu. Saya orang dikenal di langit tapi tidak kenal di bumi. Begitu hubungan kita dengan Allah, seharusnya Allah kenal kita, dekat kita. Tahajud tak tinggal, qiyamul lail, Al-Quran tilawah 1 juz 1 hari enggak kurang gitu loh. Doa, zikir, istighfar, baca terus. Allah kenal kita. Itu katanya masyhur fis sama, majhul fil ardi. Ikhwan, kenapa tidak pergi umroh di zaman Rasulullah? Dari rindu Rasulullah. Karena ibunya sakit. Ibunya dah tua renta, tidak mungkin ditinggalkannya. Dan dia tidak mau meninggalkan ibunya. Kalau ditanya ibunya, pasti ibu mengizinkan. Pergilah nak, biar ibu tinggal sendiri. Dia tidak mau dia. Dijaga ibunya, dijaga kambing, itu kerja cuma. Tapi masyhur fisama. Maka bagaimana kita bisa masyhur dengan di bumi, di langit sana? Yang kedua, masyhur fil ardi. Kita juga menambah satu lagi, bagaimana kita terkenal di bumi. Terkenal di bumi, ikhwah billah rahimakumullah, artinya kita akan menjadi orang yang dekat dengan masyarakat. Kalau kami dulu di Aqabah ini, saya bilang sama teman-teman sambil ingat janji-janji lama. Masuk Aqabah ini, kerja pertama menjadi apa? Jadi garin masjid. Itu kerja pertama itu. Jadi masjid yang ada di Bukit Tinggi rata-rata garinnya adalah anak Aqabah. Saya tahun 81 masuk di sini. Mahasiswa waktu itu cukup banyak, lokal saya 40 orang. Laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki rata-rata penjaga masjid. Menjadi garin masjid. Tukang azan, menjadi protokol, di imam, menjadi membersih masjid, marbot masjid. Allahu Akbar. Seandainya lah mahasiswa di masjid ini tertidur di subuh hari, tidak sholat subuh orang semuanya. Satu Bukit Tinggi ini, kenapa misalnya? Sepakat mereka, besok kita tidur semua ya, besok bangun misalnya. Udah, nggak subuh orang semua. Itu. Begitulah kira-kira. Ikhwan fillah rahimakumullah, bagaimana kita menjadi masyhur dan Allah di bumi, di langit sana. Itu. Di buku yang saya buat sekarang, kun masyhur fis sama wa masyhur fil ardi. Itu buku yang saya buat sekarang. Mudah-mudahan cepat lahir buku ini. Buku ini ditujukan untuk para dai-dai yang sedang bekerja jalan Allah SWT, sedang pergi ke mana-mana, tetapi ada bekal, harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak capek, letih. Saya waktu kampanye di mobil ini nih, mobil saya ini, saya bawa di Jakarta 0 km, Ramadan ke Ramadan. Begitu selesai kampanye, mau sudah pemilu, dilihat kilometernya berapa? 50.000 kilometer. Itulah perjalanan selama dalam kampanye. Tidak ada pulang-pulangnya ke rumah. Begitulah kerja yang harus mengenalkan diri pada masyarakat. Kalau tidak ada pilihan kita. Kalau tidak pilih kita gitu kan. Saya bilang sama anak-anak, sama istri di rumah, kalau Buya tidak ada
pergi-pergi, tanya kenapa Buya nggak pergi? Harus pergi, yuk pergi. Gitu. Tapi kalau Buya tidak kembali, jangan tanya kenapa tidak kembali. Nah, gitu. Kalau tanya pergi, hukumnya wajib. Pindahnya pulang, hukumnya bid'ah. Tak boleh tanya pulang. Gitu. Kata Umi nanti tidak pulang punya istri lagi, gitu. Ya itu rezeki lah itu, saya bilang gitu. Kalau itu, kalau ada rezeki, kalau mau orang kan, rezeki lah itu. Kalau sekarang udah susah. Ikhwabillah rahimakumullah. Saya stop sampai situ dulu, tinggal bekal kalian bagaimana untuk bekerja. Silakan bertanya kalau mau. Ini jam benar ya? Oh, ini benar, jamnya benar nih. Saya ngomonglah capek nih. Berarti udah hampir selesai. Silakan. Pertanyaan susah ya. Baik. Yang mudah-mudah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan nama saya Namana Fezil Gadri dari Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Maaf melenceng sedikit ya dengan pertanyaan anak. Sesuai dengan tugas mata kuliah yang diberikan oleh Ustaz Sulfa, anak boleh minta Buya menceritakan tentang suka duka Buya dalam berdakwah. Waalaikumsalam. Suka duka berdakwah ini tidak ada dukanya, suka aja dah. Kalau tidak suka, lama pensiun saya. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan lain? Kita kumpul dulu ya. Nanti ingatkan saya. Skip. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Buya, Amplop sana ya. Anda berasal dari Provinsi Riau. Siap. Yang ingin saya tanyakan ialah bagaimana pandangan Buya mengenai para dai ataupun ulama yang rela menjual agama demi politik dan jabatan Buya. Siap. Ini gak payah juga jawaban gini nih ya. Menjual agama karena politik dan jabatan. Oke, sip. Tiga, nih silakan. Nah, 3 dulu. Atau akhwat mau nambah? Nanti ya, sudah ini ya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya kepada Buya. Nama anak Dimas Bagus Andrian, saya berasal dari Provinsi Riau. Yang ingin Anda tanyakan, kami dari mahasiswa Akademi Dakwah Indonesia tidak lama lagi akan melaksanakan kafilah dakwah selama 1 bulan. Jadi bagaimana kami sebagai kader dai muda untuk memanage satu bulan itu Buya, untuk mencapai keberhasilan dakwah kami Buya. Sedangkan dakwah itu kan tidak bisa membutuhkan waktu yang sebentar. Jadi bagaimana kami sebagai kader muda untuk memanage suatu sebaik-baik mungkin agar dakwah kami itu bisa berhasil di masyarakat nantinya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada, saya kasih waktu untuk akhwat. Ada? Nanya enggak? Enggak ada kayaknya ya. Ada? Silakan. Belum ya? Kalau masih belum berarti sinyalnya enggak masuk tuh. Atau paham semua lah pokoknya. Mungkin ya. Ke pengalaman nanti saya ceritakan ya. Pengalaman tuh semua teman ini junior saya paham semua pengalaman. Jadi Awaludin cuma nggak paham karena dia di negara luar negeri maksudnya, luar negeri, luar Sumatera Barat. Kalau Nasrullah tahu, apalagi beliau ini teman dekat saya. Oke. Saya tidak bisa jawab apa-apa, akhi, kalau katakan menjual agama, karena urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nanti Allah akan memberikan dia akan memberikan dia peringatan kah, atau Allah benarkan dia. Saya pun tidak berani juga mengatakan kita semua akan selalu berada di jalan ini lurus. Sebab dalam hadis itu ada mengatakan sabit, dalam Quran mengatakan sabit qulubana ala dinika. Tetapkanlah hati kami ya Allah. Berarti kan bisa jadi dia akan balik ke kanan, balik ke kiri. Maka sebab itu adalah mungkin jawaban yang paling pasnya bagaimana kita menjaga diri kita ini
yang sampai kita melenceng dari jalan yang diinginkan oleh Sang Pencipta dan Allah Subhanahu Wa Taala pemilik kita. Adapun mereka yang begitu kita tahu itu salah. Itu salah. Ya kan? Salah gitu. Lebih besar sama dia yang lain daripada Allah. Lebih besar, lebih mulia sama dia agama lain ketimbang agamanya sendiri. Lebih mulia depan dia agama orang lain, orang-orang yang beragama lain ketimbang saudara-saudaranya yang contoh itu maksudnya. Yang ini semua kita tidak bisa jawab lagi. Allah dah tahu dan kita tahu jawabannya. Okey ya? Yang penting, yang indahnya itu adalah kita menjaga diri kita ini yang sampai kita tergoda oleh itu semua. Itu ya. Tergoda itu boleh jadi maaf saja ya, mereka yang menjadi pejuang-pejuang Muslim dunia pun waktu saya pergi ke Palestina waktu itu mau ke Masjid Aqsa ini, melewatnya border di Jordan itu kan Raja Hussein sebelumnya. Saudara Raja Hussein apa siapa lagi? Anaknya Raja. Itu semua adalah program Yahudi semua, istri mereka itu adalah orang Yahudi semua. Akibatnya mereka tidak bisa untuk berbuat banyak terhadap kesemena-menangan Yahudi ke Palestina itu. Tidak bisa. Kenapa? Raja-raja sekitar adalah mereka-mereka yang telah memakan jasa dan budi dari Israel semua gitu. Contoh itu. Itu plan besar ya contohnya. Plan kecil kita adalah nanti kita punya istri juga, kita punya pendapatan juga, kita punya butuh kehidupan juga gitu kan. Terjuallah agama kita. Al-Quran juga mengatakan, apakah akan jual agama kalian dengan harga yang murah? Gitu ya kan Pak. Oke. Adapun yang kedua ini adalah memanage waktu. Memanage waktu ini begini akhi. Contoh nih, saya ini dikasih waktu 1,5 jam misalnya untuk ceramah. Maka saya minta judulnya kepada Ustaz Awaluddin. Ustaz Awal kasih saya pointernya, saya minta. Agar apa? Agar ceramah ini nanti akan terfokus pada bagian yang antum butuhkan. Kalian butuh apa gitu. Kalau seandainya tidak kita buat pointer-pointernya ataupun step kerjanya, maka ceramah ini contohnya, ceramah ini akan panjang tanpa ada kesimpulan apa-apa. Waktu habis, kita tidak ambil kesimpulan, tidak bisa ambil kesimpulan. Begitu juga dengan dakwah. Saya kira karena dia bawah Adi sudah membuat programnya gitu loh. Membuat programnya. Berapa hari mereka di sana? Sebulan. Sebulan. Targetnya apa? Adi punya target itu. Masjidnya bagaimana? Apa yang akan terjadi di masjid itu waktu kita masuk? Sebelum kita masuk, setengah kita masuk, sesudah kita masuk. Misalnya. Itu ada target itu. Saya terus terang saja, ini Luko tahu tak Luko kalian? Tahu mungkin ya. Sariak tahu Sariak? Sariak ini adalah daerah Sungai Puan. Sungai Puan ke atas. Luko itu di atas Sariak itu lagi, yaitu di pinggangnya Gunung Merapi. Saya jadikan itu waktu saya kuliah di sini, saya jadikan itu daerah binaan saya, tanpa ada yang ngatur. Saya buat saja. Sekali seminggu saya ke sana. Ada ibu angkat saya di situ. Entah beliau masih hidup atau tidak sekarang, karena pindah Jakarta. Saya sudah meninggal, tua sekali. Beliau ternyata tidak punya suami dan tidak punya anak. Beliau ini. Dan dianggap saya anak lah, saya ini anak beliau. Tapi apa yang terjadi? 4 tahun saya bolak-balik. Setiap Sabtu, Jumat malamnya saya sudah ke sana, memegang masjid dan ceramah dan segala macam. Tapi karena tidak ada program, tidak ada target, tidak ada sasaran yang akan kita capai, tidak ada target apa-apa. Berapa saya temuin dulu? 6 orang satu masjid itu, musola itu, 6 orang juga saya tinggalkan. Tapi apa yang terjadi? Cuma saya disayangi oleh mereka di sana, dan hampir jadi menantu di sana orangnya. Itu target yang tidak diduga-duga itu. Saya kira itu juga antum hati-hati juga itu. Sebentar lagi itu datang sana, apalagi yang tercelak seketik kowe. Ya kan? Bakal cakap aje amak dia, aku ajak je menantu ke mah. Itu kan. Jendela pe pulang lagi, habis siko lagi kan. Itu namanya sukses juga namanya itu. Saya kira. Yang perempuan pergi juga? Iya.
Ditemani enggak? Enggak. Sendiri-sendiri atau bergabung kelompok? Kalau laki-laki kelompok juga? Ada kelompok, ada yang sendiri. Sendiri-sendiri. Kalau antum suka sendiri atau kelompok? Laki-laki juga laki maksudnya. Kelompok ya? Kenapa suka kelompok? Karena efisien kerjanya Buya. Oh, oke. Okay. Saya tidak tahu apa kerja yang akan dicapai nanti oleh Adi, tapi jelas dia harus punya target. Akan dipantau oleh Ustaz Awaluddin. KKN juga begitu kan. Nah, misalnya contoh saya sekarang target saya setahun ini masjid saya subuh hari itu harus seperti salat Jumat raminya. Di subuhnya seperti salat Jumat. Bagaimana caranya? Caranya adalah pertama masjid itu jamaah merasa memiliki. Saya buat begitu suasananya. Tidak ada sistem seperti pemerintah di masjid. Ketua tidak bisa dihalangi kata-katanya. Kata ketua ada kata putus, tidak bisa begitu gitu. Yang kedua, dana yang habis yang ada di masjid harus habis semua setiap bulan. Untuk yatim piatu, bagikan yatim piatunya. Untuk pakai miskin ke kotak pakai miskin, bagikan ke miskinnya. Untuk sosial kasih sosialnya. Habis dana minta lagi. Itu. Karena masyarakat akan merasakan dia dapat uang, dapat bantuan. Kadang-kadang kan masjid uangnya banyak, tapi didiamin aja gitu. Cuma lapor aja dalam hari Jumat. Laporan keuangan masjid. Itu gitu kan? Dari masjid itu kan. Uang pakai miskin 20 juta. Masuk Jumat kemarin 1 juta. Jadi 21 juta. Kondisi keuangan pakai miskin 21 juta. Karena belum ada pengeluaran, kondisi keuangan tetap. Itu judul itu. Kenapa tetap? Apa tidak dengan miskin? Banyak miskin. Kenapa tidak dibagi? Itu kan? Dibagi miskin. Gitu. Yang ketiga, saya bikin acara agendanya sarapan pagi bersama. Itu dia. Setiap pagi Sabtu. Dicari pedagang-pedagang ibu-ibu yang jual lontong, jual apa, itu dia jual di masjid. Dia antar di masjid. Berapa masjid itu? Mulai 60 orang mulainya. 60 orang. Sekarang hampir 100 orang lebih. Setiap Sabtu pagi. Lontongnya berapa harganya? 5.000. 5.000. Pakai talu lah Jawa biar gak seros teh. Tambah 1.000 Pak. Ada 6.000. Jadi anak ibu, ayah dia lah anak ibu sepira. Oh patanglah tambah peti nak mau 6.000 boleh. 7.000 gini Pak. Talu lah mahal gini Pak. Betul nak talu nak ketek nak ada betul kadang nak ada $1 gitu. Jadi 7.000. Berapa jumlah sekarang? Sudah sampai 100 orang. Maka saya bilang, bawalah semua keluarga, bawalah jamaah yang Bapak kenal ke makan bersama kita pagi-pagi di sini. Jemaah syaratnya tidak boleh menghidangkan, tapi yang menyediakan itu orang kedai, orang lapau. Datang ke masjid, walaupun di jemaah masjid, dia menghidangkan semua dan sehingga jemaah tak terganggu dengan ceramahnya, tak terganggu ibadahnya. Gitu. Oh, masya Allah, makin ramai itu. Akibatnya apa? Masjid tetangga kosong, itu masalah pula itu. Tidak ada lagi masjid. Ibu dari mana Bu? Awak di masjid tetangga Pak. Bapak saya membawa ibu sih kok. Ibuku bawa aja. Senang ibu di sini. Oh suku kami siku. Saya mungkin kena lontong itu mungkin ya. Enggak juga lah mungkin ya. Apalah arti sebuah lontong kan? Kata bapak lontongku iyo kok Buya. Tapi kopi sekari kan nama anak. Kopi sekari. Astagfirullah. Itu ya. Harus ada step kerjanya. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau ada yang lain dapat istri di situ, itu tidak usah dibuat jadwalnya. Saya kira itu lah rezeki aja lah tuh. Tidak tahu lah ya. Saya juga terus terang saja di Sumatera Barat dapat istri nggak yakin. Mak saya nggak boleh nikah sih. Mak saya pesan Muslim di Natuna saya kan. Muslim kamu kalau ke Sumatera Barat jangan nikah sama Sumatera Barat. Tidak boleh nikah sama Sumatera Barat. Tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh pokoknya. Kenapa Mak?
Jahat ya mak? Ya jahat mereka tu lagi, kata mak. Jadilah mak, setahun di sini, 2 tahun di sini, kenal juga 1-2 gitu loh. Terakhir dapat orang sini. Nah itu dah. Mak dapat juga tu mak tu. Dapat juga sama kamu, kata mak. Iya, baik ya. Baik banget mak, saya bilang gitu. Mak mau ya? Tak apa-apa lah, kata mak. Itu lobby lah itu ya. Lobby lah itu. Alhamdulillah. Betul baik. Saya merasakan baiknya. 7 anak saya sekarang, 7 pula cucu dari mereka. Jadi saya cucu senang, tapi banyak cucu ni ada yang terhambat dari saya tu. Saya kena banyak cucu ni, kata orang, cucu lah banyak tu macam. Tak ada tulis. Okey. Okey. Pesan saya pada kalian ni ada apa? Bagaimana dakwah itu bisa diterima oleh orang? Ini terakhirnya. Bagaimana caranya? Gunakan akal pikiran kalian. Tampilkan dia menyenangkan orang. Ya. Ini contoh aja ya. Kan kenal dengan seorang pemain basket dunia. Namanya kan jangan nonton muka mungkin ya. Ya saya ini sufi juga sih. Suka nonton TV. Sufi. Nonton film. Sufi, suka nonton film. Itu sama itu. Nah, namanya Michael Jordan. Pemain basket terkenal dunia. Ya. Itu pemain terkenal dunia, orang kulit hitam. Dia ini sejarahnya, ceritanya cukup menarik. Waktu dia berumur SMP, masih kecil. Tapi dia tidak sekolah lagi. Kan orang kulit hitam tu, kau nak petinju, kau nak nakal, narkoba, kau nak pemain, macam itu ya. Kadang yang Muslim, dia nak Muslim. Dia non-Muslim. Ayahnya bekerja di sebuah instansi, gaji mereka nggak cukup untuk hidup 1 bulan. Cuma $40 dalam 1 bulan. Itu nggak cukup untuk menghidupkan rumah sederhana, hidup di tempat kumuh dan tengah nakal semua, anak-anak nakal semua. Michael Jordan ini satu saat sama ayahnya diberikan baju bekas. Baju bekas, bukan baju baru. Jordan, kamu mau bantu ayah ya? Apa? Kamu jual baju ini. Baju bekas. Baju bekas nih ya? Iya. Jual berapa ya? Kamu jual $2. $2 ya? Siapa mau beli baju bekas ini? Ya kamu jual lah, kata ayah. Maka dicuci dulu baju itu sama dia. Bersih-bersih, sudah bersih. Kena tidak ada setrika. Dia lah kering, dilipat, diletak bawah bantal. Untuk tidurnya. Suatu besok dia jual. Dia pergi ke kereta bawah tanah di Inggris itu. Akhirnya 6 jam dia berjalan untuk menjualkan baju bekas, baru terjual $2. Dia pulang ke rumah dan lesu dan letih. Dia bilang, ayah, ni sudah laku $2. Kata ayahnya, okey, baguslah kamu. 2 hari sudah itu, ayahnya memberikan baju yang baru lagi. Bukan baju baru, baju bekas yang lain lagi maksudnya. Jordan, ini satu lagi baju, kamu coba jual ya. Hah? Berapa jual nih ya? Kan bekas juga ya? Iya. Dia minta kamu jual $10. Bekas $10 gitu. Bisa enggak ya? Ya kamu coba, kamu kan bisa. Dia pikir, kalau seandainya seperti kemarin juga, $2 susah, 6 jam jalannya. Ya kan? Maka dia cuci lagi, bersih-bersih, dan dia berpikir, apa yang bisa saya lakukan dengan baju ini agar dia laku $10. Hanya dia bersihkan, lalu kering, dia bawa ke teman dia punya teman yang pandai melukis gambar. Di baju, di pakaian sablon lah kira-kira kita, tapi lukisan. Yaitu, dia minta, kamu bantu dong, aku buat baju ni, depannya Mickey Mouse, di belakangnya Angry Bird, apa? Angry Bird. Angry Bird itu maksudnya burung marah ya? Burung marah gitu. Depannya Mickey Mouse, Angry Bird. Atau terserah kamu Angry Bird boleh, atau apa bebek apa nama itu?
Donald Bebek. Bebek gitu. Jadi buat depan, di belakang. Okey? Sudah. Okey, aku buat satu hari ini, katanya. Dibuat, selesai. Baju itu dengan pakaian ada Donald Bebek bersama dengan apa nanti? Mickey Mouse. Dibawa ke rumah, dia lihat, dia ambil plastik, dia masukkan plastik. Dia pikir lagi, saya jual di mana ini? Oh ya, saya jual di rumah sekolah anak-anak yang sedang sekolah. Tapi dijual bukan anak-anaknya, kepada sopir-sopir yang sedang menunggu bos kecil mereka. Dia pergilah ke parkir sekolah, ketemu para sopir-sopir, dia, "Om, mau beli om baju ini?" Baju apa itu? Ini baju Donald Bebek, ada Mickey Mouse. Dia bilang, ada banyak. Mau tak mau? Tunggu ya. Kamu jual berapa? $10 om. Kamu jangan pergi dulu, tunggu bos kecilku keluar. Kalau dia suka nanti aku beli. Kalau tidak suka, aku nak ambil. Dia bilang begitu. Dia tunggu. Sabar menunggu. Itu juga perlu tuh. Dan bekerja harus sabar. Menunggu. Ambil kesimpulan ya. Ambil kesimpulannya nih. Sudah itu apa katanya? Keluarlah anak tadi ke mobil omnya itu. Dia bilang, kamu mau baju yang jual di abang itu? Lihat, oh mau. Bagus gambarnya. Beli baju kah dia? Bukan beli baju, tapi beli gambar. Udah ini, ambil, kamu ambil. Dibelilah oleh omnya tadi itu, harganya apa? $10, ditambah $10 lagi, karena anaknya suka. Dia mulai percaya diri, Michael Jordan. Oh iya, laku rupanya. Laku rupanya. Dia pulang ke rumah, cepat-cepat dia bilang sama ayahnya, "Ayah, laku ya," katanya, $10, malah dapat hadiah. $10 lagi, $20 ya. Ayah manggut-manggut aja. Luar biasa kamu. Kita kayak begitu. Tapi dia tidak ambil potongan. Pemberian tidak dipatah lebih tiga dong. Tidak dipatah aja dong. Dia agak ayah sedih. Ini ayah piti. Alhamdulillah. 3 hari berikutnya, singkat cerita, dikasih lihat ayah lagi. Baju bekas juga. Kata ayahnya, "Sekali ini aku minta kau jual $100. Baju bekas." Kata si Michael Jordan, ini baru tantangan berat bagi saya. Satu ini. Baju bekas yang sama, harganya meningkat terus. Dari $10 sampai dari $2 sampai ke $10, dari $10 sampai ke $100. Gila saya. Tapi dia tidak pernah durhaka kepada ayahnya. Dia cuci juga, dia bersihkan, dia jemur baik-baik. Akhirnya sudah rapi, dia dengar berita. Dia pikir terus nih, bagaimana bisa terjual? Dia dapat berita bahwa sesungguhnya di negerinya itu akan ada kunjungan seorang selebritis dunia. Selebritis dunia ini akan datang menghibur mereka, katakanlah konser lah ya. Konser ya. Itu konser bahasa Paknya, konser besar yang akan datang. Kalau kita di Indonesia ini siapa ya? Enggak ada ya di Indonesia. Adalah salah satu mungkin ya. Tapi di barat tuh, dari barat tuh terkenal banget. Beliau itu dikenali, dicintai oleh banyak orang. Ribuan orang hadir untuk menghadiri konser itu. Yang dia dikawal oleh polisi dan keamanan luar biasa dan bodyguard. Karena dia kecil, dia mikir, ini saya jual, saya minta. Sesudah dia konser, dia masuk nerobos para pengawal, penjaga-penjaga si selebritis ini. Dia datang kepada beliau. Saya lupa nama selebritis ini. Saya pun ingin hafal-hafal juga. Nanti saya hafal susah juga nanti. Nah, sampai ke dia, saya bilang, Mbak, pakai Mbak, Bu atau siapa lah ya. Kalau Mbak boleh lah. Kalau Uni juga, Uni. Kata si Michael Jordan, "Ada apa kamu? Anak kecil begini. Saya punya baju, mau enggak ibu tanda tangani baju saya ini dengan tanda tangan ibu sendiri? Saya minta satu di muka, satu di belakang. Tanda tangan seorang selebritis besar. Semua orang minta loh. Punggung pun dikasih, mau tuh enggak? Ini baju. Sini katanya.
Kalau kamu minta apa salahnya? Anak kecil tidak ngerti apa kata gitu. Dikasih sama dia. Tanda tangan seorang selebritis terkenal dunia yang di depan dan di belakang. Hanya dia pulang, tidak peduli lagi penjaga-penjaga tadi, dia pulang jengkrak-jengkrak, senang-senang hati. Hanya sampai di kamar, dipasang di ruang tempat tidurnya, dilihat, ini baru nih, katanya gitu. Dia mikir. Pada 3 hari setelah beliau pergi, bintang selebnya pergi, demamnya masih ada di kota itu, kota dia mulai keluar membawa baju tanda tangan itu. Di mana preman-preman berkumpul didatangkan, aku punya baju tanda tangan selebritis kemarin. Nih, kamu dapat di mana? Ya saya datang ke dia lah, saya minta tanda tangan. Kita nggak dapat ya, dia bisa ya. Kira-kira begitu ngomong. Kamu jual berapa? Jual mahal, nggak bisa murah. Nggak bisa murah. Ini mahal ini, payah dapatnya. Jual berapa? Bapak, abang bisa mampu jual, beli. Aku beli 200 mau? $200. Harga $1 nih dapatnya nih. Oke. 250 lah, dia bilang gitu. Nawar kawan ini. Kena barang berkualitas kan? Berkualitas. 250 lah katanya. Oke, 250 sini. Udah nih bang, kamu berangkat. Dia dapat uang, begitu tinggal, dia pulang sama ayahnya, dia bilang, ya laku ya 100. Malah 250 dapatnya. Dok, kok dapat lebih kata ayah? Ya saya jual mahal. Oh bagus. Sedangkan gaji ayahnya 1 bulan cuma $40 untuk menghidupkan anak-anaknya dan dia. Pada malam itu ayahnya bilang, Michael Jordan, malam ini ayah mau tidur depan kamu. Kayak itu luar biasa hebatnya. Sebab ayah di barat, di Eropa atau di Afrika sana, jarang kalau anak-anak gadis, anak muda bujang dapat tidur sama ayah itu, sama ibu. Jangan tidur, rumah sama pun mereka tidak mau. Itu begitu. Malam itu dia bilang, kata ayahnya, malam ini saya mau tidur di kamar kamu. Boleh ya? Boleh, katanya, di ruang saya. Mereka tidurlah berdua. Kita tidur berdua kan biasa ini kan, ini kepala ayah, ini kepala anak. Itu enggak? Ya, sekarang tidak. Kepala ayahnya ke sana, kepala anak ke sana. Kaki mereka bertemu. Apa maksudnya ini ya? Maksudnya ada agar omongan mereka tidak bisik-bisik, tapi dengar gitu. Keras suaranya. Apa kata ayah ke Jordan? Michael Jordan, dunia ini sesuai maunya kita. Kamu hebat Michael Jordan. Ini untuk kamu. 3 kali jempol untuk dia dari ayahnya. Belum pernah dapat jempolan begitu. Dia bilang begitu. Benda yang sama bisa kamu jual dengan harga yang sangat berbeda-beda. Di mana letak masalahnya? Kamu robah sedikit, kamu masukkan pikiranmu kamu di sana, kamu berikan semangatmu kamu di sana, kamu akan bisa. Paham untuk kita ini? Bawa ke kita. Islam ini bagus sekali. Tinggal kita mempolehnya menjadi apa dia. Kalau kita begini kan sedikit, dia akan menjadi begini. Kalau dia ini sedikit, akan jadi begini. Kalau dia ini sedikit, akan jadi begini. Maka Islam itu, Al-Quran itu akan bersih dan suci apabila dia berada di tangan orang suci dan tangan orang bersih dan orang ikhlas. Akan kotor Quran itu apabila dia berada di tangan orang-orang yang kotor. Maka ini pesan saya, Anda bisa buat cerita itu dalam hidup Anda sendiri. Saya di bisnis juga, saya juga di politik juga, saya di dakwah juga. Saya juga ingin punya rumah Al-Quran, saya ingin juga punya rumah tahfizul Quran. Maka pesan saya pada Anda adalah, Anda jangan patok untuk dakwah masjid ke masjid saja, tidak. Masuklah dunia politik, masuklah dunia bisnis. Orang apabila berniat untuk jadi sesuatu, harus dia pikirkan lebih besar dari itu. Kalau dia ingin dapat mobil, dia berpesan tuh, dia dapat mobil lebih enak ya. Jatuh-jatuh dapat mobil itu, dapat motor itu. Kalau dia pesan untuk beli motor, jatuh-jatuh dapat sepeda. Tapi kalau tidak pernah berpikir satu pun, jalan kaki teruslah sampai sudah. Betul gitu? Beranilah mulai untuk berbisnis, beranilah mulai untuk menjadi dunia politik. Dunia politik bagaimana caranya? Jangan musuhi dunia politik. Jadi musuhi. Politik akan bagus
Dan tidak mungkin kalau seandainya politik kalian musuhi, akan dapat kita Islam yang baik. Kenapa kita begini kondisi Indonesia? Karena tidak ada orang benar duduk memegang politik. Oke ya. Seandainya seperti PKS itu ada 4 partai saja, baru warna berbeda. Sekarang pemindahan ibu kota Indonesia dengan kondisi yang sangat miris seperti ini. Sedang pandemi, utang sedang banyak. Ya kan? Infrastruktur belum dibangun. Berapa perlu uang itu? Ratusan triliun dibuat sana. Tanah belum jelas. Disahkan. Sudah disahkan itu. Ibu kota Jakarta bagaimana jadinya? Nggak jelas sekarang. Contoh itu. Ini yang dirasakan. Mau nggak kita berpikir, mereka berpikir ulang? Nggak bisa, sudah disahkan. Yang disahkan siapa? Semua partai yang ada kecuali PKS saja yang tidak. Maka dunia politik itu wajib. Tak bisa Islam ini kan berjaya apabila politik ditinggalin. Tak mungkin. Tak mungkin. Nah gitu ya. Saya waktu kuliah di Saudi Arabia tahun 1991. Dan itulah masanya jilbab diizinkan. Sebelumnya jilbab masuk kampus, sekolah diusir-usir. Ingat nggak? Masih dengar sejarah nggak tuh? Bukan umur kalian sih. Gitu. Tapi waktu saya kuliah di sana terdengar informasi mereka para akhwat-akhwat sujud syukur di lapangan Azhar. Gara-gara apa? Menteri Pendidikan namanya Daud Yusuf ya. Daud Yusuf minta kepada Pak Soeharto mengatakan bahwa tidak mungkin kita larang lagi jilbab ini. Kenapa anak-anak sudah makin banyak jilbab? Maka kita keluarkan, maka anak-anak bangsa ini akan rugi, mereka tidak bersekolah. Bagaimana tuh Pak? Kita izinkan ya. Apa kata Soeharto? Tidak diizinkan, gini, gitu aja. Nah itu. Artinya diterjemahkan oleh Daud Yusuf, oke, gitulah. Nggak, oke lah, nggak begitu aja. Gitu lah. Itu aja ngomongnya tuh. Begini jadi jilbab jadinya. Apalagi diizinkan tuh. Yo silakan buat aturan jilbab dibolehkan dan harus pakai jilbab muslimah misalnya. Kayak apa Indonesia ini? Sekarang cuma digitukan aja sedikit tuh dah begini banyak. Itu politik tuh. Itu maka saya katakan jangan main-main dengan politik. Politik harus diambil. Oke? Sampai situ saja. Ada pertanyaan lagi? Para guru-guru SMP, SD? Pengalaman dakwah yang sedih, yang penderitaan atau apa tadi? Suka duka ya? Suka duka. Kalau duka pasti duka gitu. Saya diawali tinggal di masjid. Masjid itu kadang-kadang tidak ada makanan, tidak ada makan yang layak. Kenapa tinggal di masjid? Kena kata anak IAIN, la yamutu wa la yahya. Tidak bermutu kena ada dia biaya. Kurang ajar betul. Al-Quran dibuatnya macam-macam. Itu anak IAIN di Padang tuh. Kenapa tuh Ustaz? Ya la yamutu wa la yahya Ustaz katanya. Tidak bermutu kena ada biaya. Kenapa kita tinggal masjid? Tidak ada biaya. Itu tinggal masjid. Itu menderita banget tuh lagi. Teman-teman lain pakai motor, pakai apa di sekolah, kita jangankan motor di sekolah, pakai Honda. Jalan kaki aja. Sendal pun aja jepit. Untung Akabah waktu itu tidak harus pakai sepatu juga. Itu satu ya penderitaan luar biasa. Kadang-kadang kita bahasa tidak ngerti, orang tidak terima kita gitu loh. Maka cara kita tampil pada mereka jangan menggurui mereka. Itu satu hal. Jangan menggurui. Kalau menggurui mereka rasanya orang Minang, apalagi Minang nggak terima itu. Saya di Pasaman itu tahu nggak kan tuh? Saya ceramah di Pasaman itu kan bahasa. Kamu dapat bahasa Mandarin pandai? Nggak bisa. Atau Minang berarti. Iya. Kamu mana kamunya di Pasaman? Tiga negara dekat Iko. Tiga negara ini berbatasan dengan Bukit Tinggi. Oke. Saya ceramah di mana? Nun daerah Panti ke dalam lagi, masuk ke dalam. Setengah jam saya ceramah, macam-macam hadis keluar, Al-Quran keluar. Saya tanya pada mereka, bukan banyak hadir di lapangan. Di mereka sana kan kebiasaannya tuh kalau ceramah malam tuh
di halaman rumahnya Gembang Tikar, duduk itu. Itu ceramah itu duduk situ. Ibu-ibu, saya bilang, Bapak, paham enggak apa yang sampaikan? Enggak paham katanya. Setengah jam saya ceramah, tahu enggak? Enggak ada yang paham satupun. Saya enggak ngerti. Oke, saya bilang, kalau enggak paham, Ibu tahu enggak ngapain saya datang ke sini? Saya ini datang ke sini ngapain? Dia bilang, oh tahu lah. Apa itu? Saya bilang, kan Bapak minta suara di sini untuk kampanye. Dia bilang, ya benar lah itu, saya bilang. Paham lah itu, saya bilang, cukup lah itu pahamnya. Gitu contoh, tidak dipahami orang kita. Kemudian ada yang sukanya banyak. Kenapa kita mengerjakan tugas Allah? Allah pasti mengerjakan tugas kita. Saya ingin kuliah ke Saudi Arabia. Waktu itu banyak kali orang berangkat ke Saudi Arabia. Tapi kami tidak punya link, tidak punya apa kecuali dengan Allah SWT. Kami buat surat, saya dengan Abdul Jalil Ja'far, berdua kami buat surat di sini. Saya kan sekretaris, kumpul data-data, nilai-nilai, kemudian kami konversikan, kemudian buat. Dibawa solat tuh surat lamaran, letak di muka tu solat, Allahu Akbar, surat di bawah. Maksud tu tak jaleh, maksudnya kau dibuat solat surat kau. Mungkin harapan kami tu Tuhan tahulah surat tu surat kau. Tu kirim. Diterima kami di sekolah di Kansas University. Itu sukanya tu loh. Saya melamar mau nikah ni, saya nama Sulpan ni kan satu mertua ni. Ya, sama mertua. Tapi dia kemudian nikah dengan saya. Jelas. Saya lebih dulu. Sudah mau lah ibu bapak mertua lah siap pakaian, lah siap rumah mau dicat mau nikah. Tahu panggilan saya datang. Panggilan saya. Saya tanya sama ustaz-ustaz di sini, boleh tidak saya berangkat tanpa nikah dulu? Saya mau berangkat, lama ingin berangkat. Kata ustaz saya almarhum, jangan nikah muslim. Kalau nikah susah kamu nanti. Nikah 4 bulan kamu berangkat. Pusing kamu, nanti susah nanti. Lebih bagus kamu tidak nikah. Tidak tahulah perempuan kayak apa perempuan. Anggap perempuan itu kerbau aja semua. Kerbau maksudnya. Dia bilang begitu. Jadi kan tidak ada rindu kita sama perempuan kan. Berangkat. Saya bilang sama mak mertua, calon mertua itu. Bu, saya mau berangkat ke Saudi, ini panggilan datang nih. Terus bagaimana? Nikah kita tunda ya? Saya bilang tu. Apa kau je tunda? Ada di situ tunda aku dia. Tunda, bekok nampak orang lain dia muslim bekok semua je. Jadi kami ikut dosi. Nampak orang lain bekok, jadi jana no. Itu maksud itu. Ya jadilah Bu. Enggak ada situ tu nikah lu. Nikah. Itu suka dukanya juga tu akhi. Sukanya apa? Kita diminati oleh orang. Itu sukanya tuh. Kena diminati orang, kalau azan kita bagus nanti akan ada mengantar gulai ayam, ada mengantar. Tapi kalau kita tidak pandai azan, paling Indomie aja makannya. itu kan. Jadi azan itu diperbaiki, cantik azannya itu. Apa kata ibu-ibu? Azan muslimnya enak sekali lah. Ya terima kasih Bu ya. Itu dibawanya tuh goreng bakwan pagi-pagi gitu. Itu. Antum tahu? Selupa tahu tuh. Yang melamar saya, karena perempuan melamar kan, saya dilamarin. 8 orang melamar saya. Wih, seru itu tuh. Seru. Saya yakin kalau saya masih muda, kalian pasti melamar saya juga pasti. Ya. Saya tuh depan aja ya, kalau depan sudah jawab, oke. Sudah tuh ya, itu banyak lagi yang lain. Kemudian saya berangkat ke Jerman juga, suka-duka, sukanya. Kenapa? Saya dianggap bisa mendekati masyarakat umum. Nah, jadi saya diturunkan ke Jerman itu untuk masyarakat datang Eropa, Muslim Indonesia, yang ada semua negara bahagia di Eropa. Saya datang ke sana. 3 bulan lamanya, 3 bulan. Kemudian saya membawa kafilah dakwah untuk ke Thailand juga. Ini dakwah juga ini. Saya yakin sebentar lagi, bagian kalian sebentar lagi akan datang. Seperti itu. Saya ingat dulu, Jumat sebentar lagi sampai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lebih kurang mohon maaf, kalau mana kesalahan kelemahan, nanti kita sambung lagi itu saat, kalau seandainya waktu kita masih ada. Oke ya. Foto sudah tadi ya, foto saya sudah ya. Oke. Jangan lupa nasi sudah dibeli, kalian tidak usah pulang dulu, harus makan di sini ya. Tapi makannya sudah Jumat kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.